Nah, sekarang giliran gue mau nge-review singkat All New Livina VE 2019. Nah, All New Livina 2019 ini udah memiliki bahasa desain yaitu V-Motion. Tuh, kelihatan kan V. Nah, ini memang basisnya plug ketiplek dari Mitsubishi Xpander. Cuman bedanya dia punya muka yang agak sedikit berbeda ya. Kalau menurut gue jujur ini mukanya agak lebih manis. Kalau Xpander kan agak lebih tajam-tajam ya. Nah, ini dia udah ada DRL LED. Ini aslinya masih bohlam, begitupun lampu sennya masih bohlam. Ini udah ada fog lamp, tapi headlampnya udah diganti LED nih, punya Philips H4. Ini model grillnya juga seperti ini, bahasa Nissan kekinian ya, V-Motion. Kita lihat mesinnya yuk. Tuas pembuka mesinnya ada di sini. Kita buka dulu. Nah, ini mesinnya belum ada covernya ya, 2019. Setahu gue kalau Xpander udah ada covernya. Ini modul ABS, mesinnya 1500 cc, automatic, 4 kecepatan, 104 horsepower dan torsi 141 Nm. Ya jangan dibandingin sama yang ini ya. Ini kan memang cc berbeda. Ini mah luar biasa kalau yang ini Livinanya. Ini juga udah ada peredam di kap mesin. Warna masih warna dasar ya kap mesinnya. Nah, udah seperti ini. Ini juga ada covernya ya, rapi lah. Tapi ini sih belum ada covernya aja nih, kelihatan jadi kurang cakep aja lihat. Kita tutup. Yuk kita lihat dalamnya. Sebelum ke dalamnya kita ke samping dulu. Ini bannya dia udah pakai ring 16 dengan profil ban 205/55. Ban bawaannya Dunlop NASF. Nah, ini nih warna kayak gini-gini udah dicat sendiri nih sama ownernya. Karena VE belum kayak gini. Ini warna khas VL ya. Nah, ini juga ditambahin list chrome. Ditambahan nih juga chrome. Aslinya enggak kayak gini ya. Ini warna karet biasa. Ini juga belum chrome aslinya. Nah, ini untuk bedanya VE juga dia belum ada keyless. Kalau VL-nya kan paling tinggi ada keyless, ini belum. Si kunci biasa. Seperti ini ya dalamnya. Ntar kita lihat luarnya dulu ya. Ya, kurang lebih seperti ini sih. Dia peleknya sama aja kayak punya VL. Udah ada talang air, ini beli sendiri. Ini pilar pintu udah doff. Kaca bawaannya 3M. Antara kaca bawaan atau udah diganti ya, ini 3M. Kayaknya udah diganti. Ini stop lampnya modelnya LED bar, dalamnya ada bohlam. Lampu mundurnya udah LED sama kayak di Xpander. Nah, ini justru di Livina sebelumnya udah ada rear defogger nih. Yang ini belum ada. Antena shark fin. Ini yang modelnya selera sih antara Xpander dan Livina. Kalau Livina modelnya kayak gini nih, ada dua gini. Ini juga dicat ya, dicat kayak jadi kayak VL. Tadinya hitam biasa. Juga udah ada kamera mundur bawaannya. Wih, lihat dalamnya deh.
Untuk dalamnya dia masih plastik semua ya, dengan jahitan-jahitan palsu kalau kata orang sih, fake stitching. Ini warnanya hitam coklat. Ini power window auto sini, sisi driver aja. Door lock, window lock standar. Ini handle chrome. Nah ini tipe tengah udah ada stability control. Pengaturan spion juga udah elektrik dan ada retract. Ini lampunya karena ini belum model kayak yang VL yang starternya yang udah start top engine. Ini belum. Ini ditambahin nih sama ownernya, jadi bisa cruise control. Ini juga ada audio steering switch. Nah perbedaannya juga ada di sini nih. Kita tunjukin kali ya sekalian ya, yang ngadem. BTW ini kuncinya kayak gini ya, belum keyless. Dia masih colok, belum start stop engine. Colok dulu deh. Ini kayak gini nih. Nah seperti kok nggak bisa? Kita colok dulu. Tutup dulu. Nah seperti ini. Nah dia nggak ada animasinya kayak yang tipe VL ya. Asli kita nyalain dulu deh, panas deh. Nah seperti ini kurang lebih tampilan speedometernya. Indikatornya kayak gini, bensin, temperatur, ini RPM, speedometernya mentok di 200. Nah ini bawaannya memang udah model layar ya kalau yang tipe VE. Padahal kalau yang Expander Sport dulu belum yang layar nih. Oke lah. Pengaturan AC masih putar-putaran tapi lengkap, nggak apa-apa dibanding kompetitornya yang itu tuh. Yang digital tapi nggak lengkap. Ini ada pengaturan ke badan ke kaki aja, rear defogger atau front defogger. Ini pengatur apanya? Dinginnya. Nah ini speed fan-nya tuh. Tadi automatic 4 speed mode straight. Nah ini sebenarnya agak mengganjal ini ya, tinggi banget cuy. Tuh. Ya tinggi banget gitu. Ini modelnya piano black. Ya lebih lebar ya. Kelihatannya lebih lebar dibanding Livina lama ya. Emang sih dibanding Avanza aja nih jauh lebih lebar tuh konsolnya. Ini juga udah ditambahin kulit. Jadi enak buat senderan, enak. Sarung jok, ya ini tadi sampingnya masih sama. Ini juga pengaturan seatbelt, belum model adjuster. Ini udah model retract, cakep. Ini udah ada kaca. Ini udah day night view tapi udah diganti pakai si tambahan sih yang model extension gitu. Ini kaca tapi tambahannya. Gitu sih. Kalau di depan mah gini aja, storage-nya juga cukup. Ini ada yang di sini. Ada juga yang di sini model belum softening biasa. Buat minum ada 3 sini ya. Cukup pokoknya. Ya karena basicnya juga ini mobil lebih gede ya. Jadi lebih lega. Kita lihat ke belakang yuk. Nah ini masih sama, plastik keras semua, nggak ada ban empuknya. Warnanya ya kombinasi hitam coklat, enak sih, aman. Nih sarung jok, tapi ada armrestnya, jadi cukup nyaman ya. Bisa ditarik nggak sih? Pokoknya ada armrestnya ini, enak kok. Nah ini AC-nya udah double blower proper ya, tuh cukup lega ya tuh. Badan 170 cm mah lega nih, cukup. Pengaturan AC di situ. Nah,
Kita lihat bagasinya. Nah tuh, gede banget cuy. Ini ada port buat ngecas row ketiga. Ini buat naruh cup holder, ada 2 tuh, jadi nggak bakal kausan. Ini buat toolkit, gambarnya buat dongkrak ya, naruh dongkrak. Seat belt ada 3, wajar sih. Ada kelengkapan nih, juga ada isofix, ada brake assist, hill start assist, sudah pokoknya. Untuk di kelasnya LMPV, Livina Expander udah cukup advance sih untuk mobil Jepang ya. Ini juga ada sensor, tadi gue udah bilang itu. Nah ini sih sayang, yang lama udah ada rear defogger, ini malah belum ada. Mungkin next facelift ada kali ya, karena Expander yang sekarang yang facelift juga udah ada rear defogger sih. Nih, aku kasih visual dari depan deh, kan gak penasaran kayak gini. Ini yang all new Livina 2019, ini yang Grand Livina generasi awal. Ini kalau kalian nyari yang memang butuh space yang agak gede, milihnya ini. Ini juga budgetnya agak sedikit lebih mahal ya, karena secondnya pun juga masih tinggi nih. Kalau ini masih terjangkau lah untuk kalian yang baru-baru mungkin pengen memulai punya mobil, gak ada salahnya nih. Kenceng, dimensi lebih kecil untuk kalian berempat nih cukup banget. Nih cukup irit, larinya juga parah. Tapi kalau ada budget yang berlebih, mau nyari mobil yang masih fresh dan kapasitas orang juga lebih gede, ini pilihan ini. Karena jujur desainnya yang V-Motion ini dibanding Expander lebih manis ini ya, tapi ini kembali ke selera gitu sih. Paling kesimpulannya, kalau kalian punya budget yang mepet, ini pilihannya nih bisa Livina, karena bagus juga sih menurut gue. Tapi kalau kalian punya budget yang berlebih, ini dengan teknologi yang sudah terkini ya pastinya. Tapi ini oke juga loh. Jadi kalau kalian pilih yang mana ya? Pilih yang mana? Ini atau ini? Ini apa ini? Ini sesuai kebutuhannya. Yang penting sesuai budget dan tidak memaksakan keuangan kalian. Ya, sekian review kali ini. Paling gue mau impresi berkendara yang ini dulu kali ya sebelum closing. Kuy. Nah ini kalau lagi mesin hidup tadi kan udah sempat lihat ya. Nah ini nih agak mengganggu sebenarnya, tinggi banget. Kayak beda gitu feelingnya sama mobil-mobil yang pada umumnya. Ini model giginya kayak gini, shifternya maksudnya, maticnya udah yang gede. Yuk kita jalan. Ya memang paling terasa mobil ini dimensinya udah jauh lebih bengkak ya dibanding generasi sebelumnya. Tapi enak sih ukuran segini untuk orang Indonesia, tipikal orang yang suka jalan-jalannya rame-rame, pas banget. Nah gue belum pakai seatbelt nih, bunyi. Nah bedanya itu, kalau yang lama nggak ada notifikasinya, kalau yang baru ada. Lumayan kan ngingetin kalian nih. Gue juga mau nyobain muter-muter deket-deket sini aja ya. Ternyata pintunya belum kencang. Pakai seatbeltnya dulu. Kita pakai seatbelt. Nyangkut cuy. Nah kita colok dulu deh. Sip. Nah kita muter-muter dekat-dekat aja ya. Ngerasain secara dimensi emang jauh lebih besar dibanding sebelumnya, tapi jauh lebih enak sih. Karena lo gimana ya, di mobil nggak ngerasa terintimidasi gitu. Ini cukup. Nggak kegedean. Kalau Innova kan memang beda kelas, dia lebih gede ya, jauh. Kalau ini cukup sih
bantingan bisa gue bilang dari tadi lewat jalan jelek nih tuh, lewat posisi tidur ini lebih empuk. Tapi memang konsekuensinya kalau lebih empuk di jalan yang agak lika-liku, kita kalau lagi bermanuver jatuhnya apa ya, rada ngerasa nggak stabil, body rollnya berasa beda sama yang Livina sebelumnya yang lebih stiff. Itu sih. Dan yang kedua memang bobot mobil ini kan lebih besar ya, dengan settingan suspensi seperti itu body rollnya makin terasa ya. Tapi ini lebih empuk sih kalau kalian emang mencari mobil keluarga yang empuk, bukan betul-betulan yang ngepot-ngepot set ini. Oke, lagi-lagi gue ngebandinginnya sama mobil yang memang sudah familiar ya, Toyota Avanza atau Veloz. Ini jauh lebih proper sih, dari segi dimensi lebih proper, enak, cukup, nggak kebesaran, nggak kecilan. Bantingan suspensi juga empuk, nyaman. Kalau kalian ngebawa keluarga, bawa anak kalian, bawa teman-teman, ini pasti bakalan jauh lebih nyaman sih dipakai. Terus juga dengan fitur-fitur safety yang udah dimiliki di Livina baru ini, oke kok, oke banget lah ini mah. Tapi kembali lagi, kalau kalian memang punya budget yang cukup longgar, Livina baru ini bisa jadi pilihannya. Tapi kalau kalian yang punya budget yang agak mepet, bisa dibilang ya around 90-100, Livina yang lama yang tadi gue review HWS juga udah enak banget sih. Gue nge-compare-nya sama Veloz gue di rumah 2012 dibanding Livina itu 2012 juga. Itu jauh lebih proper dalam arti tenaga enak, posisi mengemudi jauh lebih enak, lebih ergonomis, lebih ngeplek gitu, apa ya, gimana ya, lebih duduk tuh lebih enak gitu dibanding Avanza. Terus juga dia punya pengaturan ketinggian kan, jadi lebih bisa menyesuaikan. Untuk setir, Livina lama dan Avanza cuma punya tilt, tapi kalau ini setahu gue udah ada tilt dan teleskopik, jadi lebih bisa menyesuaikan. Kembali lagi gue mau memberikan kesimpulannya, paling tadi, kalau kalian punya budget berlebih, ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau kalian punya budget yang cukup pas-pasan, Livina lama pun nggak jadi masalah, karena itu cukup legend sih. Livina nyaman sih, walaupun keras tapi dia stabil, nggak yang keras, terlalu keras banget, tapi cukup lah, oke lah, gitu sih kurang lebih. Dan tampilan eksterior, interiornya manis ya untuk Livina yang lama. Kalau yang bawa cewek pun masih cocok. Kalau yang ini kan agak lebih besar ya. Itu aja sih paling review gue hari ini tentang Livina baru dan Livina lama. Itu aja. Semoga bisa memberikan gambaran untuk kalian yang ingin meminang Nissan Grand Livina atau All New Livina. Semoga bermanfaat. Ini juga udah nyampe. Gue cuma muter dikit aja ngerasain kalau jalan rusak. Itu aja sih paling yang mau gue sampaikan. Semoga bermanfaat vlog kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Next video jangan lupa ya.